Jadi kita hampir 29 rankingnya turun. Kita hampir setara sama banyak level-level di Afrika. Kan? Jadi kalau misalnya tadi soal penerimaan pajak negara gitu kan, itu banyak banget cerita soal apa pejabat pajak ini main gitu. Jadi selalu dieksekusinya. Peraturannya kan ada. Halo, hari ini kita bertemu kembali omon-omon khusus soal ekonomi. Di samping saya ada Dipu, seorang pemuda yang penuh dinamika yang baru, putra almarhum Rizal Ramli. Dan kebetulan ayahnya juga ya teman dari dulu, dikenal tahun 70-an bersama-sama saya, cukup lama, hampir 50 tahun. Dan sekarang Dipu akan menjadi doktor, kandidat ya. Sebentar lagi sudah full doktor ya, sebentar lagi ya. Betul Bang. Tapi ngomong-ngomong nih Po, ini kita nih baik-baik saja atau krisis? Nah kalau saya lihat, ini kita sudah memasuki satu krisis yang menurut saya agak serius. Karena ada pengangguran, katakanlah 1 juta pengangguran tamatan universitas nganggur. Ada hutang di akhir tahun sudah mencapai 10.000 triliun. Jadi banyak hal-hal yang memberikan gambaran sama kita semacam pesimis yang terjadi di tengah-tengah kita ini bagi ke depan. Termasuk adanya penurunan growth ya dari 5% ke 4,7, ya kan? Dan ini menjelaskan kepada kita hal-hal yang ya menurut saya perlu diantisipasi, perlu optimisme baru, perlu katakanlah hal-hal yang bisa memberikan way out, how to do, because karena kita ini benar-benar menurut saya dalam istilah yang lebih tepat adalah goncang-ganjing. Padahal kita membutuhkan kestabilan dan membutuhkan pertumbuhan. Di samping ada juga hal yang sangat luar biasa, statement dari Dirjen yang baru, keuangan adalah bahwa APBN pro kemiskinan. Ini luar biasa, menarik untuk saya. Saya ingin pandangan Dipo, gimana nih Po? Kayaknya ini ada Pak Dirjen baru ini bilang APBN pro kemiskinan, ada juga soal yang memberatkan bahwa target pajak oleh Wakil Menteri Keuangan, ya kan dikatakan belum mencapai target. Jadi menurut saya ini berat sekali dari sisi pajak, dari sisi kemiskinan, pengangguran. Dan saya heran apakah dengan pengangguran setinggi ini, daya beli di masyarakat ada. Karena yang saya tahu kelas menengah itu lebih dari 10 juta, katakanlah mungkin 15 juta, itu mengalami penurunan, Mas Dipo nih. Tolong saya dijelaskan secara, katakanlah pandangan atau opini, ya katakanlah boleh dibilang supaya ada pesimis itu menjadi optimisme baru. Silakan, Bo. Terima kasih Bang Jimmy. Jadi mungkin kalau soal ekonomi sendiri, sepertinya cukup clear ya. Kita memang sudah lampu kuning kemerah-merahan. Buat dianggap resesi, itu memang kita perlu pertumbuhan minus secara definisi, Bang. Ya kan? Yang ada, kita pertumbuhannya melambat terus. Tadinya kita targetnya 5,5, jadi ke 5,2. Kemarin per Juni itu kita di 4,7. Jadi terlihat tren pertumbuhan PDB yang terus menurun. Ya kan? Alasannya kenapa? Mungkin ada banyak ya. Tadi yang Bang Jimmy tadi sudah mention juga soal pengangguran sangat tinggi. Ya kan? Lalu kita juga melihat data manufacturing, PMI, itu yang sering sekali dipakai. PMI itu kita turun dari 47 ke 46. Artinya apa? Artinya aktivitas manufacturing berkurang.
karena aktivitas berkurang, tenaga kerja yang dibutuhkan juga berkurang. Ya kan? Itu sudah cukup clear, datanya sudah keluar. Lalu kenapa juga lemah? Itu adalah daya saing. Jadi daya saing itu semakin tinggi, semakin kecil angkanya, semakin bersaing dia di negara-negara dibandingkan negara-negara lain. Jadi contohnya Cina atau Amerika atau Singapura itu dia selalu masuk top 5. Indonesia tadinya kita di ranking 40, sekarang kita di ranking 69. Jadi kita hampir 29 rankingnya turun. Kita hampir setara sama banyak level-level di Afrika. Iya kan? Dari pemerintah mungkin masih malu-malu mengakui masalah-masalah ini. Tapi di lapangan sudah cukup real ya. Daya beli itu turun. Ya kan? Terlihat dari mana? Dari jumlah orang miskin yang bertambah sebenarnya. Iya kan? Jadi kalau kita menggunakan data World Bank, iya kan? Itu kelihatan sekali ada tren jumlah orang miskin meningkat terus. Yang ekstrim miskin kecil yang ekstrim lah, yang susah banget makan itu berkurang. Tapi kalau yang miskin aja itu bertambah trennya. Iya kan? Nah, jadi semua ini nih mengakibatkan pajak kita turun ya. Karena pajak kita turun, iya kan tadi misalnya targetnya kita tahun ini 3 triliun, per Juni kita baru di 1,2. Mestinya kalau bagi 2 itu kan 1,5. Jadi kelihatannya kita target pajak pun mungkin nggak bakal kena nih di tahun ini. Jadi dari teman-teman Kementerian Keuangan, dia juga melakukan pinjaman yang cukup besar berapa bulan lalu. Pinjaman besar itu buat nutup si defisit kekurangan pajak itu tuh Bang. Iya kan? Karena kekurangan pajak. Nah, kenapa tadi si kementerian itu bilang, oh APBN itu pro kemiskinan gitu. Karena yang mereka coba lakukan adalah mereka coba jadi mereka nambah utang banyak, terus mereka juga mau unfreeze beberapa akun yang tadinya di-freeze. Nah, di akun itu banyak programnya Pak Prabowo soal kemiskinan. Jadi itu mungkin kayak contohnya kayak diskon listrik, ada apa. Nah, itu dimasuk item-item itu masuk di tadinya itu tidak jadi. Kayak misalnya tadi kan ada rencana penurunan listrik, itu akhirnya dibatasin cuma 2 bulan. Nah, yang program-program mengurangi kemiskinan seperti itu mau dikeluarkan. Nah, tapi saya ngeliatnya itu hanya politisasi sih, Bang. Jujur aja. Maksudnya saya nggak ngelihat, oh ada kebijakan yang benar-benar kita pro kemiskinan. Ya kan, kita ngebantu lah orang miskin dengan memberikan relaksasi potongan listrik dan segala. Tapi in essence ya kita nggak kasih dia kerjaan, kita nggak kasih. Jadi in essence saya nggak ngelihat. Oke lah ada program-program yang bantu orang miskin, tapi kita nggak ada solusi nih yang sistematik nih, ya kan? Gimana ini ngeberesin ya? Kalau saya sih ngeliatnya sebenarnya cukup sarana ya. Kalau memang mau Indonesia growth-nya bagus, seperti yang Abang bilang, karena memang kita ada kebutuhan, ya memang kita harus diisi oleh orang-orang yang intelektual, orang-orang yang profesional, orang-orang yang baru. Karena gimana pun juga, pasar itu kan selalu ngelihat, ini siapa sih pemainnya? Ya kan, kalau dia ngeliat pemainnya sama, Sri Mulyani, Erlangga, oh ini sama-sama aja nih sama periode sebelumnya. Makanya Indonesia growth-nya ya 5, ya walaupun turun ya, 5, 4,8, karena pemainnya sama. Ya kan? Kalau mau lebih optimis kali ya, yang pertama adalah diisi dengan orang-orang yang profesional. Itu udah pasti. Orang-orang profesional, akhirnya market ada nih ekspektasi si orang baru nih mau bawa kemana nih ekonomi kita. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kayaknya soal, kayaknya kalau di Indonesia cukup klasik ya Bang, masalah korupsi, masalah mafia, masalah oknum, ini harus dibereskan. Ya kan? Jadi misalnya sepertinya dari pemerintah dia udah mau coba, dia tahu nih kita pendapatan pajak bakal kurang kan. Jadi dia kayak mau coba naikin PPN lagi, dia mau naikin pendapatan lagi. Tapi kalau orang-orang kan selalu bertanya, ya kan, ini yang masalah core-nya nih, yang masalah celah kebocoran, yang masalah budget nggak jelas, masalah diisi orang-orang, ini udah selesai belum? Gitu kan. Ya kan, jadi kayak masih banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah yang internal, apalagi terutama yang basic ya. Yang menghapus korupsi. Jadi satu diisi tenaga profesional, independen, intelektual. Yang satu lagi adalah urusan korupsi, mafia, oknum. Nah ini perlu disikat gitu. Dan ini di semua sektor kan kita di Indonesia. Tanpa ada ini kita dapat investasi baru susah. Ya kan asing itu udah seperti yang tadi bilang kan. Kadang-kadang kalau investor asing tuh dia lihat, dia kalau ngecek nih, gue invest di Indonesia nggak ya?
Dia tuh kadang-kadang ngecek itu aja tuh, daya saing kita bagus nggak? Ya kan tadi misalnya tadi 40 jadi 69. Terus kita pertumbuhannya bagus nggak? Kalau kita tidak memenuhi syarat itu, investor juga males. Saya ada beberapa teman-teman di fund manager di pasar modal, mereka udah confirm nggak bisa invest lagi di Indonesia. Udah nih mentok gitu. Ya, jadi kalau menurut saya yang paling immediate adalah ganti-ganti orang sih Bang. Itu kalau saya lihat ya. Jadi perlu adanya tenaga baru, itu yang optimisme, yang membuat optimisme kita ya. Iya. Di samping itu saya kira juga ada soal reformasi struktural. Iya. Terutama saya lihat nih Po, kita perlu adanya satu, mungkin saya salah ya, tapi lembaga penerimaan negara. Sehingga itu bisa full concentrate dan terfokus pada penerimaan negara. Jadi katakanlah antara pengeluaran dan penerimaan itu terpisah. Nah kalau saya lihat ini sekarang agak campur aduk gitu Mas Dipo. Jadi saya lihat satu adanya untuk mengurangi defisit ya. Karena saya perkirakan defisit kita akhir tahun itu akan mendekati angka 3%. Ya, dia betul. akan melebar. Betul. Dan ini bukan lampu udah kuning merah, udah merah itu. Kalau kita melewati 3%, udah merah defisit kita. Jadi dengan ini saya ingin mengatakan dan ingin mendengar dari Mas Dipo ini, apakah perlunya penerimaan ya suatu lembaga atau badan penerimaan negara sehingga mereka bisa betul-betul bekerja full concentrate sehingga bisa tahu mana yang harus dipajak. Ya. Ini menarik loh, tadi Abang bilang soal defisit kita 3%. Iya. Di lain cerita beberapa bulan lalu ya oknum-oknum lah. Jadi secara peraturan kita tuh ada batas berapa boleh minjam, yaitu sekitaran 3,5%. Sudah ada rumor itu mau dinaikin angkanya. Batas, dan itu banyak yang nentang ya, karena kan itu dari PDB ya, jadi bisa dia naikin 0,5% aja itu benar-benar, karena kita kayak ketagihan utang Bang gitu, jadi benar-benar udah nagih nih soal utang, jadi itu melanggar undang-undang. Jadi dia mau coba ganti undang-undang ya, itu udah sempat ada diskusi lah, ada omong-omong belum formal, ya kan, karena kita memang ketagihan nih sama utang yang terus menggunung itu, ya. Terus yang kedua, jadi soal lembaga penerimaan negara, menurut saya make sense kalau memang mereka profesional dan independen. I think ini kembali lagi ke essence di Indonesia ya. Di beberapa negara, kayak misalnya Amerika, dia pakai model itu kan, IRS, revenue gitu buat tax. Ada beberapa negara lain yang juga, dan itu bagus kan. Jadi satu cuman collect, satu cuman belanja, ya kan. I think in konsep bagus. Tapi again, jadi tergantung siapa yang ditaruh, itu yang pertama. Kedua, ada koordinasi nggak sih dari si Menko Perekonomian-nya? Karena kalau sekarang kelihatannya dari pemerintah itu, dia kayak pendapatan pajak kita kurang, apalagi nih yang kita bisa pajakin nih, gitu. Jadi dia mikirnya, dia sudah, di mana nih, siapa nih yang kita belum pajakin, gitu. Nah, dan seringkali yang kena pajak itu akhirnya orang kecil, menengah, dan bawah. Itu udah pasti. Iya kan, PPN kita mau naikin, bea cukai rokok kita mau naikin. Jadi mereka solusinya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi selalu yang kecil-kecil nih yang diurusin. Sedangkan yang masalah itu biasanya yang gede kan. Ya kan kalau misalnya pengemplang pajak gitu, udah pasti mereka yang gede. Kalau yang kecil-kecil mereka nggak berani. Kalau saya dengar kemarin ada bekas dirjen dia bilang, oh di Indonesia nih banyak sekali yang tidak lapor pajak. Ya kan, penduduk Indonesia yang tidak lapor pajak. Tapi hal ini kan kita udah tahu. Ya kan kenapa mereka tidak lapor pajak? Ya karena mereka pengusaha. Mereka nggak dapat lapangan kerja, mereka buka warung, buka apa, makanya di Indonesia konsepnya PPN, ya kan, bukan PPH, gitu. Kalau misalnya mereka mau dijadikan PPH, ya kan, itu memang harus ada banyak lapangan pekerjaan, ya kan, yang pertama. Lalu kedua, sistem mungkin Cortex atau apa, itu perlu dibenahi, karena itu sangat kompleks buat orang biasa, gitu. Jadi, menurut saya pemerintah nggak bisa melihat ini kenyataannya. Di Indonesia, PDB kita 65% itu adalah dari usaha kecil menengah. Jadi bukan dari usaha besar. Nah,
pemerintah nih nggak bisa melihat, oh nih yang kecil nih salah mulu, ya kan? Ini yang kecil, yang apa sih? Ini si warung kagak bayar. Atau kemarin e-commerce nih pada nggak lapor, ya kan? Atau siapa, ya kan? Sedangkan si usaha-usaha ini mah omsetnya kecil semua bang, ya kan? Omset tahunnya ini mah dikurang dari 500 juta semua. Jadi kalau dikejar pun nih efeknya nggak banyak sebenarnya, ya kan? Pemerintah jadi perlu look at the big picture ya. Dia perlu naikkan pendapatannya agar pajaknya naik gitu. Jadi pendapatan si pengusaha-pengusaha, si UMKM perlu dinaikkan, perlu digampangkan lah soal semua itu, ya kan? Tapi kalau secara konsep saya setuju soal terpisah, ya kan? I think it's a good concept. Tapi again, mereka harusnya kejar yang gede-gede. Tapi saya dengar yang otoritas sekarang kurang setuju soal itu, IRS ini. Karena ini kan apa ya, IRS ini internal revenue, ya kan? Jadi dia betul-betul ditakutin di Amerika itu. Iya betul. Sebagai lembaga yang ya katakanlah melihat apa yang pajak itu secara undang-undang dan dijalankan secara profesional. Iya. Sehingga ada transparansi, sehingga ada keterbukaan administrasi. Iya. Bagi publik. Sekarang kan begini Mas Dipo, ini kan satu, umpamanya pajak ditarik dari Freeport, itu posisi di Papua. Iya. Saya dengar itu masuk ke pusat. Betul. Dari pusat dikembalikan lagi ke Papua. Betul. Dan itu takes time. Iya. Dan ini menurut saya, Dipo ya, ini aneh. Ini namanya pemerintah itu seolah-olah menahan, menahan uang itu. Benar. Kenapa terlalu lama ditahan? Padahal Papua butuh. Itu kan seharusnya ya, teoritis itu mesti segera dikembalikan. Iya. Jadi katakanlah mereka store di bulan Maret, paling lama bulan Juni sudah kembali ke Papua pembayaran pajak itu. Jadi 3 bulan. Di samping saya lihat ini juga sekarang sebagai tambahan, Dipo ya, soal Cortex. Cortex ini sampai hari ini sudah lebih dari 5 tahun nggak beres. Iya. Jadi bagaimana pertanggungjawaban? Iya kan? Iya. Kita kepada publik melihat Cortex, melihat badan penerimaan, melihat penurunan pajak. Mungkin Dipo lebih paham ya. Iya. Gimana ya, Po, menurut saya kamu itu? Jadi yang pertama itu menarik banget sih, yang abang soal tadi dari misalnya Freeport di Papua, iya, terus ke pusat baru dibalikin lagi. Iya. Dan itu bukan hanya Freeport ya. Iya. Misalnya ada Numon di Lombok, terus ada Blok Masela, ya kan ada banyak lah di Indonesia yang sebenarnya di tiap provinsi ini sebenarnya sangat kaya alam. Justru yang sangat sayang ini karena pemerintah pusat bingung kan. Jadi kemarin pas efisiensi itu dana alokasinya ke regional itu dikurangin bang sebenarnya. Jadi kalau nggak salah tadinya 60-40 itu namanya DAU, dana alokasi umum, ya kan 60 ke pusat, 40 ke regional. Iya. Nah setelah efisiensi si 40 jadi 35%. Iya. Ya kan. Jadi pemerintah jadi bukan hanya telat, porsinya pun dikurangin. Jadi kemarin pas efisiensi di daerah makanya agak pusing karena dia berkurangnya lumayan banyak kan jadinya dari 40 ke 35%. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal penerimaan negara itu ya bang. Again, saya setuju sama abang. Kalau misalnya profesional, misalnya objektif, misalnya transparan, itu menurut saya bagus. Karena again they are so powerful. Itu kalau Senat di Amerika itu ketakutan kalau udah dapat. Jadi nggak bisa kayak dia independensinya mungkin sama kayak KPK dulu kali ya bang. Jadi dia super power lembaga yang bisa bergerak sendiri. Dia pokoknya taunya ini aja, ya kan. Menurut saya bagus karena kalau sekarang kan modelnya dirjen-dirjen kan, dirjen penerimaan pajak, dirjen ini, ya kan. Si dirjen ini gimana pun juga koordinasinya terlalu full, jadi bukan lembaga yang independen, ya kan. Kalau misalnya dipisah, saya sebenarnya setuju. Again, kalau tidak banyak permainan gitu kan. Jadi saya lihat gini aja Mas Dipo ya. Lebih bagus satu kita butuh tadi personal yang baru, jadi renewing the energy. Lalu kedua kita butuh institusi yang memang
betul-betul clean and clear. Iya. Sehingga institusi ini bisa bekerja maksimum dan mengenal apa artinya administrasi, efisiensi, dan tentu kita inginkan profesionalisme. Dan inilah kita butuh, katakanlah, tenaga atau birokrasi baru khusus untuk pajak ini. Jadi kita harapkan ke depan ini diperhatikan oleh pemerintah. Iya, ya. Bahwa pos penerimaan ini sangat riskan. Dan kemungkinan tahun ini tidak akan tercapai. Iya. Termasuk growth pun 8% yang akan dicanangkan selama ini juga kemungkinan juga Turun tidak. malah. Iya, kemungkinan itu 5% rata-rata. Kalau menurut 4,7 malah iya. pasar. Dan ini yang menurut saya agak repot. Jadi satu lagi pertanyaan untuk Bung Dipo ini ya. Apa optimisme kita ya dalam melihat APBN kita ini? Apa yang bisa dalam arti real ya, dalam arti real bahwa ini bisa menolong selain person juga institusi, apalagi apakah perlu undang-undang baru ataukah perlu pengawasan baru ataukah perlu apa menurut Bung Dipo? Menurut saya sih masalahnya di Indonesia cukup klasik ya. Jadi kebutuhan itu bukan dihukum. Kita nggak perlu, menurut saya sih kita nggak perlu undang-undang baru atau peraturan baru. Selalu di eksekusinya masalah kita. Ya kan? Jadi kalau misalnya tadi soal penerimaan pajak negara gitu kan, itu banyak banget cerita soal apa pejabat pajak ini main gitu. Jadi selalu dieksekusinya. Peraturannya kan ada gitu. Itu satu ya. Terus kalau buat yang optimis, menurut saya secara kata-kata ya, kalau dari pemerintah itu keluar sih. Jadi dibilang ketahanan pangan, lalu ada beberapa ketahanan energi. In concept they are good. In concept ya. Again, takutnya ada permainan atau apa. Jadi misalnya contoh ketahanan pangan. Iya kan? Kalau dari saya sih nunggu ya kan, kuota impor ditutup dan diganti jadi tarif. Itu saya benar-benar nunggu. Iya kan? Karena kemarin ada dari Kementerian Perdagangan, dia bilang dia mau buka impor daging contohnya. Tapi kalau nggak ada tarif, itu pengusaha lokal habis men. Iya kan? Lawan si impor gitu. Jadi kita harus memikirkan negara kita. Ya jadi kalau misalnya, jadi saya pernah hitung misalnya beras aja. Kalau misalnya beras memang benar-benar dari Indonesia produksi, itu sih nambah 1,2% PDB easily. Itu kayak segampang itu aja. Yeah. Itu dari beras ya. Jadi belum hitung yang bawang apa segala-segala. Tapi kalau dari beras, ketahanan pangan itu sangat penting, ya kan. Jadi menurut saya sih, again I think masalah personel ya at this point. Jadi memang kayak kita trust-nya menurun. Iya kan? Karena pemainnya pemain lama, pemain bermasalah, ada oknum, ada mafia. Gitu sih, Bang. Jadi misalnya contoh yang menarik lagi soal deregulasi kali ya. Iya. Abang udah baca ya, Bang? Iya, ada 10 poin. Sama stimulus sebelumnya 5. Iya. Gimana coba Bung Dipo? Saya mau tahu nih stimulus ini apa yang terjadi dengan stimulus ini, apa yang terjadi dengan 10 poin deregulasi. Iya. I think kalau yang stimulus, jadi ini kan mungkin ini stimulus dulu ya. Jadi secara spiritnya benar lah, spiritnya Prabowo soal mengatasi kemiskinan. Jadi kayak ada subsidi listrik, ada jadi dia subsidi ini jalan tol ya kan. Dia udah nggak bisa subsidi lain, dia udah jalan tol aja loh. Iya kan? Kacau nih. Kacau. Jadi secara spirit tuh intinya mau ngurangin pengeluaran kategori orang miskin. In spirit ya. Tapi jujur aja itu nggak ada yang nendang sih, Bang. Iya. Jadi nggak ada yang oh ya ini benar-benar drastis. Ya kan terlalu masih main aman gitu. Iya. Iya kan? Jadi seharusnya main gila sekalian. Udah diskon listrik 6 bulan ke depan, ya kan? Atau diskon pajak gitu. Jadi idenya kan di Indonesia kita jumlah populasi banyak nih, Bang. Ya kan? Masalah apa sih sekarang? Masalahnya daya beli nih. Indonesia populasi segede ini nih 280 juta. Masalahnya adalah di orang kecil kelas menengah, daya belinya di mana nih?
Jadi gimana cara ningkatin daya beli? Ya harus keluarin pengeluaran. Ya kan tadi kurangin. Jadi misalnya tadi dia spend 200.000 buat bayar listrik, 200.000 itu gratis, dia bisa buat beli barang-barang lain. Itu bisa nge-boost gitu. Tapi kalau jumlahnya terlalu dikit, subsidinya, terus misalnya kayak 25 triliun sekarang. Iya, tapi belum, I think it's not enough sih Bang. Iya. Jujur aja, karena nggak ada berapa tuh kan misalnya subsidi jalan tol ya. Kayak, Iya. kan siapa yang pakai jalan tol? Kayak, ini saving di jalan tol kemana gitu. Iya kan? Itu menurut saya, jadi kayak kurang pas karena nggak ada, kalau saya ngeliatnya jadi nggak ada overall coordination di Kemenko. Kalau saya melihatnya itu ya. Ya kan, kalau dari Kemenq, Kementerian Keuangan, quite clear, kita kolek pajak ini segala. Tapi kalau dari ekonomi keseluruhan, itu memang kita nggak ada plan Bang. Saya udah baca rencana kayak rencana bisnis lah Indonesia itu gimana. Itu kita nggak tahu sektor mana kita mau fokus, apa yang kita mau kembangin, apa daya saing kita itu tuh nggak ada. Ya kan ada tapi kata-kata lah. Ada satu kayak soal green economy itu satu big data center, tapi these are not clear ya. Ya kan. Jadi contoh yang tadi yang Ahmad tanya soal deregulasi. Jadi beberapa hari lalu Erlangga dan Kemenko ngeluarin peraturan deregulasi. Ada 10 item yang lebih gampang lah persyaratan dibukanya. Ya, sekilas tuh kelihatannya oke ya. Mungkin kalau abang bisnis gitu kan, pengusaha kayak, wah nih deregulasi bagus ya. Nggak ada jadi kita bikin usaha lebih gampang, tidak dipersulit oleh pejabat segala. In concept sounds good. Ya kan? Tapi kita mesti hati-hati, Bang. Ini Indonesia gitu kan. Ini jangan-jangan udang di balik udangnya gitu kan. Kalau saya ngeliatnya pertama, list-list barang itu nggak jelas. Ya kan? Di list barang itu ada pupuk, ada alas kaki, ada apa. Jadi ini bukan industri-industri yang core buat Indonesia. Justru malah ini industri yang dikuasai oleh UMKM. Iya kan? Kita kayak misalnya alas kaki aja kita nggak ada major company di sini. Iya kan? Ini jadi kenapa kita deregulasi 10 item ini? Kalau saya melihatnya jangan-jangan kita kalah nih negosiasi sama Amerika. Kita ditekan, ya kan? Di lain sisi kita mau menjadi negara yang bebas dari asing dan segala. Tapi si deregulasi ini gimana pun juga neoliberal Bang. Iya. Iya kan? Ini konsep neoliberal. Iya. Kita mengundang investor-investor asing masuk Indonesia buat compete sama pengusaha kita sendiri. Iya kan? Ini neoliberal. Jadi neoliberal masih ada di Indonesia, Bang. Iya kan? Iya kan? Jadi yang dibuka itu kenapa bukan yang strategik? Misalnya, kita kurang jago di manufaktur robot. Kenapa bukan itu yang dibuka? Iya kan? Kenapa alas kaki dan pupuk dan ya kan segala macam yang mungkin malah UMKM kita butuh. Gitu. Malah kita kayak ngebunuh UMKM lokal kita. Ya kan seharusnya kita deregulasi industri-industri yang kita tidak punya skillnya, ya kan high skill, robotik, AI, ya kan dilupakan. Jadi saya kira yang penting sama kita tutup aja ya. Iya Bang. Poin kita adalah bahwa stimulasi ini perlu segera dijalankan kembali. Deregulasi ini ya perlu, namun harus menyentuh ya kepada kompetisi yang sehat. Betul. Lalu yang penting lagi adalah bahwa kita dulu memerlukan apa yang disebut sebagai petugas partai, ya itu namanya Mulyono. Nah sekarang ini kita memerlukan petugas pajak, namanya taxman. Nah ini kalau ada sebuah lagunya zaman saya dulu apa tuh Bang? Taxman. Itu The Beatles yang sekarang. Benar. Jadi bagaimana kisah seorang petugas pajak. Jadi kalau dulu kita mengenal kisah seorang, ya kan, yang partai, petugas partai. Hari ini kita akan mengenal kisah seorang petugas pajak. Karena pajak ini akan menciptakan krisis baru di bidang perekonomian. Terima kasih semua pemirsa Alam.